いろいろなことがありました。リリアナさん。Halo guys, balik lagi di Sugoi Anime TV. Kembali aku akan melanjutkan alur cerita anime Campione part yang ketiga. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan, di mana Maria yang diculik oleh Liliana kemudian terbangun dan mendapatinya telah berada di markas Dukpoban. Usut punya usut, tujuan dari penculikan tersebut ialah karena Dukpoban ingin menggunakannya dalam sebuah ritual pemanggilan dewa sesat, yang mana mereka pernah melakukannya 4 tahun lalu dan hampir merenggut nyawa Maria. Dukpoban merupakan seorang kampione tertua sekaligus paling kejam, di mana gelar tersebut ia dapat setelah berhasil membunuh seorang dewa penguasa alam baka bernama Osiris, yang salah satu kesaktiannya dirinya dapat memanggil prajurit dari alam baka. Di sisi lain, Godo dan Erika yang khawatir kemudian menemui Amakatsu yang di saat bersamaan ia mengetahui jika Maria diculik oleh Dukpoban untuk ritual tersebut. Tidak lama kemudian, Erika yang mengetahui markasnya datang bersama Godo, di mana mereka telah disambut oleh prajurit alam baka yang langsung menyerangnya. Namun tanpa perlawanan berarti, Erika berhasil mengatasinya, yang kemudian mereka pun bertemu dengan Dukpoban. Di sana mereka tidak langsung bertarung, melainkan Godo mencoba untuk berunding dengan Dukpoban mengenai Maria agar segera dikembalikan kepadanya. Dukpoban merasa itu tidak adil, yang kemudian ia mengusulkan sebuah cara yang disebutnya permainan para raja, dan Godo pun menyetujuinya. Aturan main dari permainan ini ialah Godo membawa Maria pergi dan boleh bersembunyi dimanapun. Sementara itu, Dukpoban akan tetap menunggu di markasnya selama 30 menit setelah Godo pergi. Kemudian setelah waktu tersebut habis, Dukpoban akan mulai bergerak mencari mereka. Jika Godo mampu bertahan hingga fajar atau matahari terbit, maka dialah pemenangnya. Sementara itu, di dalam mobil di tengah situasi tak menentu, Godo bertanya pada Erika tentang kesaktian dari Dukpoban. Kemudian Erika menjawab percuma saja, karena Perserikatan Orang Bijak Greenwich dibentuk sekitar pertengahan abad ke-19, sementara Dukpoban telah ada dan membunuh dewa jauh sebelumnya, sehingga hanya sedikit informasi tentangnya yang membuat itu jadi situasi berbahaya. Kemudian Maria yang merasa dirinya menjadi beban, menyuruh Godo dan yang lain untuk membiarkannya ditangkap oleh Dukpoban. Namun Godo dan Erika tidak membiarkan hal itu terjadi. Tidak terasa, 30 menit telah berlalu, di mana serigala Dukpoban terlihat berhasil mengejar mobil mereka. Di tengah situasi tersebut, Erika memutuskan untuk turun di sebuah lapangan. Tidak lama para serigala tiba dan mengepung mereka, namun Erika berhasil mengatasinya. Setelah itu, Dukpoban muncul dan mengeluarkan prajurit alam bakanya. Godo yang merasa tertantang kemudian memanggil sang kuda putih yang dengan cepat melesat menuju Dukpoban. Dukpoban yang melihat itu tidak tinggal diam, di mana ia merubah wujudnya menjadi seekor serigala besar dan langsung menghisap api dahsyat dari sang kuda putih. Alangkah terkejutnya Godo, Erika, dan Maria ketika melihat hal tersebut. Tidak sampai di situ, Dukpoban kemudian mengerahkan prajurit alam bakanya untuk menyerang. Erika mencoba untuk menahan. Sementara di sisi lain Godo tengah bimbang dengan situasi tersebut. Dikarenakan kelemahan dari kesaktiannya ialah ketika ia tidak mengetahui kemampuan dari sang lawan, maka kesaktiannya tidak terlalu berpengaruh, seperti ia tidak mengetahui kemampuan dari Dukpoban. Tidak lama kemudian, ia dan Erika memutuskan untuk berpencar dan mundur terlebih dahulu. Setibanya di tempat aman, Godo merasakan efek dari penggunaan kekuatan sang burung yang terlalu lama, di mana Maria mencoba untuk meredakan rasa sakit itu. Di tengah situasi tersebut, Maria mendapat gambaran dari indera keenamnya tentang sedikit informasi asal dari kekuatan Dukpoban. Namun tidak lama Amakatsu muncul dan memberitahukan jika Erika tengah ada dalam masalah. Di tempat lain, Erika ternyata tengah bertarung sengit dengan Liliana. Namun di tengah pertarungan, sebuah fakta terungkap jika Dukpoban merupakan kakek dari Liliana. Tidak lama berselang, Godo dan Maria yang tiba langsung menyuruh mereka untuk menghentikan pertarungan. Dan pertarungan mereka pun terhenti, namun bukan atas perintah Maria, melainkan karena Erika mengancam Liliana dengan akan menyebarkan sebuah novel karangan Liliana yang dirinya anggap sebagai sebuah aib. Dan pada akhirnya Liliana pun bergabung dengan Godo dan yang lainnya. Pertarungan dengan Dukpoban terus berlanjut, di mana Godo dan yang lainnya pun telah datang. Dukpoban yang melihat Liliana berkhianat, kemudian berubah ke mode serigalanya. Sesaat akan bertarung, Erika yang telah mendapat informasi tentang kekuatan Dukpoban dari Maria kemudian menyalurkannya kepada Godo. Seketika itu Godo berubah ke mode kesatria berpedang emas dan membawa Dukpoban ke dimensinya. Berbekal sedikit pengetahuan tentang kekuatan Dukpoban, Godo pun berhasil membuatnya tidak bisa berkutik dan mengalahkannya, sehingga ia kembali pada wujud manusianya.
Drukpoban masih belum bisa dikalahkan, di mana kemudian ia mengerahkan pasukan alam bakanya, yang kali ini berbeda. Mereka tidak mempan terhadap mantra, berkat kesaktian Dewa Apollo yang Drukpoban curi kesaktiannya. Di saat yang lain tengah bertarung, Maria kembali merasa ketidakbergunaannya saat itu. Namun sesaat kemudian, kembali indera keenamnya memperlihatkan gambaran tentang kekuatan Apollo, yang dimana kesaktiannya mirip dengan Osiris sebagai sesama Dewa Bumi. Setelah itu, Maria menyuruh Godo untuk menempa ulang pedangnya. Godo pun mencoba, namun tidak berhasil, dikarenakan ia kekurangan informasi tentang Apollo, sehingga kemudian Erika meminta Maria untuk melengkapinya dengan cara ia mencium Godo. Dengan tidak ada cara lain, Maria kemudian memberanikan dirinya untuk mencium Godo. Seketika itu, semua informasi tentang Apollo telah diterima Godo, dan pedangnya pun berhasil ditempa ulang. Kemudian ia pun berhasil mengalahkan prajurit alam bakanya Drukpoban. Namun lagi dan lagi, Drukpoban masih belum bisa dikalahkan, di mana ia kemudian mengeluarkan kesaktian lainnya yang ia curi dari sang dewa angin Marquis, dewa hujan, dan Duk sang dewa petir, yang mana mereka adalah dewa cuaca itu sendiri. Drukpoban menggabungkan kesaktian mereka menjadi satu, yang mana membuat cuaca berubah menjadi badai. Tidak lama ia menyerang Godo dengan petirnya, namun Godo berhasil menghindar. Sementara itu sesaat Erika dan yang lain akan membantu, tiba-tiba Drukpoban mencegah untuk tidak mencampuri pertarungan mereka. Godo yang hampir tidak memiliki cara lain, kemudian tiba-tiba sebuah suara terdengar yang memintanya untuk bangkit. Suara tersebut ternyata berasal dari sang domba, dan Godo pun langsung menggunakannya, di mana ia memiliki kesaktian untuk memanggil petir dan menyatukan perasaan orang-orang. Setelah serangan tersebut, Godo kemudian dihampiri oleh Erika dan yang lain, di mana mereka menyalurkan energinya pada Godo. Namun tidak hanya mereka bertiga, melainkan para prajurit alam baka Drukpoban pun menyatukan energinya pada Godo untuk memintanya membalaskan dendam mereka. Energi besar telah terkumpul. Godo kemudian melepaskan serangan pamungkasnya, di mana petir dahsyat menghantam Drukpoban. Ia coba untuk menahannya, namun karena petir tersebut terlampau kuat, yang kemudian membuatnya terhempas dan seketika itu ledakan dahsyat pun tercipta, yang menyebabkan lubang besar di area pertarungan tersebut. Setelah serangan tersebut, lagi dan lagi, si kakek tua ini masih belum bisa dikalahkan, dan terlihat tubuhnya pun baik-baik saja seperti tidak ada yang terjadi kepadanya. Wah, GG parah nih si kakek. Namun beruntung, sang pajar telah muncul, yang berarti Godo berhasil bertahan dan memenangkan pertarungan tersebut. Tidak lama kemudian, dengan raut wajah yang kesal, Drukpoban pun pergi dari sana, sehingga pertarungan yang melelahkan tersebut pun usai, dan menghasilkan Godo kini memiliki 3 istri. Beberapa hari setelah pertarungan tersebut, Godo dan yang lainnya pun kemudian pergi berlibur ke Italia, di mana di sana Lucretia ikut bergabung. Liburan yang seharusnya menyenangkan apalagi ditemani oleh cewek-cewek hot opai, justru Godo tidak merasakan kegembiraannya. Why? Kenapa? Entahlah. Kemudian di suatu malam, pada saat yang lain tengah tertidur pulas, Godo yang tidak tahan dengan situasinya pergi melarikan diri dari sana. Di tengah pelariannya, tiba-tiba Athena muncul dan menghampiri Godo, yang mana mereka melakukan sedikit perbincangan hangat dan memperbaiki hubungan setelah pertarungan mereka sebelumnya. Selanjutnya Athena membawa Godo pergi dengan perahu menuju sebuah tempat. Dari kejauhan Godo tercengang melihat sebuah pancaran cahaya yang menembus langit. Sementara di sisi lain, terlihat Salvatore Doni mendatangi sebuah tempat bernama kuil bawah tanah Napoli. Tidak lama, ia berhenti di depan sebuah ruangan yang pintunya terdapat segel sihir. Meskipun begitu, Salvatore Doni pun tetap masuk, di mana sihir itu tidak berpengaruh kepadanya. Selanjutnya kita diperlihatkan sebuah pilar yang diselimuti oleh aura magis yang sangat kuat, di mana cahaya yang Godo dan Athena lihat sebelumnya berasal dari pilar tersebut. Tidak lama Liliana datang mengawasi Salvatore Doni, di mana ternyata organisasi tempat Liliana bergabung meminta Salvatore untuk mengurus pilar tersebut. Pilar tersebut merupakan sebuah pusaka suci segel Dewi Hera atau disebut Heraion, yang mana aura magisnya meningkat semenjak Gorgoneon ditemukan, ucap Liliana. Setelah itu, Salvatore mengeluarkan pedangnya dan langsung menebaskan pada pilar tersebut hingga terbelah menjadi 2 bagian. Namun tidak lama, ledakan energi sihir terjadi. Di mana setelahnya terciptalah seekor naga dari energi sihir pusaka suci tersebut.